Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Purwaningsi dengan NIM di 1C121027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, penerapan penerapan mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan, produk kewirausahaan tepung mokaf dan produk turunannya yaitu kue semprit dan keripik brownies, yang dilaksanakan untuk merekognisi mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Ubi kayu atau singkong adalah makanan pokok bagi penduduk di dunia. Selain sebagai makanan pokok, singkong juga dikenal sebagai bahan baku industri dan pakan ternak. Singkong termasuk ke dalam famili Euphorbiciae atau suku jarak-jarakan di lingkungan SMKN SPP Jambi. Terdapat banyak sekali hasil pertanian berupa singkong. Oleh karena itu, program kewirausahaan ini dibentuk agar dapat memanfaatkan potensi lokal di lingkungan SMKN SPP Jambi. Singkong ini kemudian diolah menjadi produk tepung mokaf. Tepung mokaf atau modified cassava flour adalah produk tepung dari ubi kayu yang diproses menggunakan prinsip modifikasi sel ubi kayu secara fermentasi. Mikroba yang tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut. Mikroba juga menghasilkan asam-asam organik, terutama asam laktat, dan apabila bahan diolah akan menghasilkan aroma dan cita rasa yang mampu menutupi aroma dan cita rasa ubi kayu yang cenderung tidak menyenangkan konsumen. Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berakhir dalam dibentuknya sebuah usaha. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui proses kreatif dan inovatif. Kewirausahaan di SNKN SPP Jambi melibatkan siswa dan siswi di jurusan APHP atau agribisnis pengolahan hasil pertanian dalam membuat produk hasil pertanian berupa singkong. Singkong ini kemudian diolah menjadi tepung mokaf dan tepung mokaf ini akan diolah kembali menjadi produk turunan yaitu kue semprit dan keripik brownies. Tepung mokaf yang dibuat dalam produk kewirausahaan ini menggunakan 3 perlakuan. Yang pertama yaitu menggunakan ragi, yang kedua menggunakan starter Bimo CL, dan yang ketiga yaitu tanpa perlakuan. Keunggulan dari tepung mokaf, latar belakang membuat tepung mokaf ini salah satunya adalah banyaknya manfaat dan keunggulan dari tepung mokaf ini. Salah satunya adalah aroma dan cita rasa setara dengan tepung terigu, bahan baku yang tersedia cukup sehingga kemungkinan kelangkaan produk dapat dihindari karena tidak tergantung kepada import seperti gandum. Selain itu, harga tepung mokaf relatif lebih murah dibandingkan dengan harga tepung terigu maupun tepung beras, sehingga biaya pembuatan produk bisa lebih rendah. Sedangkan menurut Nurul 2019, tepung mokaf mempunyai beberapa keunggulan antara lain kadar serat yang tinggi, kalsium, memiliki daya cerna yang lebih baik dan cepat dibandingkan tepung tapioka, dan tidak mengakibatkan perut kembung. Keunggulan lain dari tepung mokaf adalah cocok untuk penderita diabetes dan kelebihan berat badan, penderita autisme, dan sebagian masyarakat yang sensitif dengan bahan makanan yang mengandung gluten, karena kandungan glisemis yang sangat rendah dan tidak mengandung gluten. Lanjut ke proses pembuatan tepung mokaf. Untuk proses pembuatan tepung mokaf, pertama kali yang disiapkan adalah singkong. Singkong ini dipanen langsung dari kebun yang ada di SMKN SPP Jambi. Setelah singkong dipanen, masuk ke proses pencucian. Proses pencucian ini digunakan untuk membersihkan singkong dari tanah hasil dari proses pemanenan. Selanjutnya, setelah proses pencucian, masuk ke proses pengupasan. Proses pengupasan ini bertujuan untuk menghilangkan kulit pada singkong. Selanjutnya yaitu proses pengerukan. Setelah singkong dikupas, masuk ke proses pengerukan, di mana proses pengerukan ini dilakukan untuk menghilangkan lendir pada singkong. Setelah proses pengerukan, masuk ke proses penimbangan. Proses penimbangan ini dilakukan untuk mengetahui berat akhir dari singkong setelah dikupas dan dikeruk. Setelah itu masuk ke proses pengirisan. Setelah singkong diiris, masuk ke proses pencucian. Pada proses pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi pati pada singkong.
Selanjutnya yaitu perendaman. Pada perendaman tepung mokas tanpa perlakuan dilakukan perendaman selama 3 hari. Setiap 24 jam air diganti dan dengan ragi direndam selama 3 hari, air tidak diganti. Sedangkan untuk starter Bimo CF hanya direndam selama 12 jam. Setelah proses perendaman, masuk ke dalam proses pencucian. Proses pencucian ini bertujuan untuk menonaktifkan mikroorganisme yang bekerja pada proses perendaman. Selanjutnya yaitu proses pengepresan. Pengepresan ini dilakukan untuk menghilangkan kadar air pada singkong. Selanjutnya proses pengeringan. Proses pengeringan ini dilakukan dengan menggunakan sinar matahari. Proses pengeringan ini dilakukan selama 1-2 hari tergantung dengan cuaca pada saat menjemur singkong. Selanjutnya proses penghalusan. Proses penghalusan ini menggunakan blender. Lanjut ke proses pengayakan. Pengayakan ini bertujuan untuk memisahkan partikel kasar pada singkong yang sudah dihaluskan. Lanjut ke proses pengemasan. Pada proses pengemasan ini, produk tepung singkong dikemas menggunakan kemasan standing pouch dan dipasang label. Selanjutnya yaitu produk turunan tepung mokas. Kemudian produk dari tepung mokas diolah menjadi berbagai produk turunan. Produk turunan ini dalam proses pembuatannya ditambahkan dengan bahan lain. Produk turunan yang dibuat berupa produk kue kering yaitu kue semprit dan keripik brownies. Pengertian kue kering menurut Ananto 2009, kue kering merupakan salah satu makanan yang sangat disukai oleh masyarakat. Kue kering memiliki cita rasa yang lebih alami. Cookies memiliki tekstur keras namun renyah yang mengandung kadar air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara di oven atau dibakar dalam oven sehingga cookies memiliki daya tahan simpan yang cukup lama. Dengan menggunakan bahan yang berkualitas, kue kering biasanya tidak menggunakan bahan pengawet. Standar kualitas kue kering yang digunakan merupakan syarat kualitas cookies berdasarkan SNI 01 2973 1992 yaitu bertekstur renyah dan kering, berwarna kuning kecoklatan, yang sesuai dengan warna bahannya, beraroma harum khas, serta berasa lezat, gurih, dan manis. Lanjut ke proses pembuatan keripik brownies. Proses pembuatan yang pertama yaitu pemanasan coklat dan margarin secara bersamaan. Selanjutnya yaitu pencampuran telur dan gula. Pada pencampuran telur dan gula ini, gula dan telur selanjutnya dikocok hingga berbusa. Selanjutnya yaitu pencampuran bahan. Pencampuran bahan ini seperti telur, gula, tepung moka, vanili, garam, lelehan, dan coklat. Selanjutnya yaitu proses pengadukan bahan. Setelah proses pengadukan bahan secara hingga homogen, lanjut ke proses pengovenan. Proses pengovenan pada keripik brownies ini dilakukan selama 25 menit pada suhu 120 derajat. Lanjut ke proses pengemasan. Pada proses pengemasan ini, kue brownies dikemas menggunakan kemasan cup dan dipasang label. Lanjut ke proses pembuatan kue semprit. Untuk proses pembuatan kue semprit yang pertama yaitu pencampuran tepung mokas dan gula halus ditambah kuning telur dan vanili bubuk. Selanjutnya yaitu pencampuran adonan dengan susu bubuk, tepung maizena, dan garam. Lanjut ke proses pencetakan adonan. Proses pencetakan adonan ini dengan menggunakan pencetak adonan yang berbentuk bunga. Selanjutnya diberi topping sesuai selera. Lanjut ke proses pengovenan. Proses pengovenan ini dilakukan selama 25 menit dengan suhu 120 derajat. Lanjut ke proses pengemasan. Pada proses pengemasan ini menggunakan kemasan cup kedap udara. Lanjut ke produk sari kedelai. Selain membuat produk turunan tepung moka, pada program kewirausahaan yang dibuat pada asistensi mengajar adalah membuat produk sari kedelai, yang merupakan produk dari SMKN SPP Jambi, di mana tim asistensi mengajar membantu dalam proses produksi dan pemasarannya. Proses pembuatan sari kedelai yang pertama yaitu perendaman kacang sari kedelai selama 12 jam. Lanjut ke proses penggilingan kacang sari kedelai menggunakan mesin penggiling. Selanjutnya yaitu penyaringan busa sari kedelai. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu dalam proses pemasakan dan juga proses pengemasan. Selanjutnya yaitu pemanasan. Proses pemanasan ini
Kedelai direbus dan dipanaskan sampai mendidih. Selanjutnya yaitu proses pengemasan. Pada proses pengemasan ini dikemas menggunakan cup, gelas, dan kemudian disealer. Selanjutnya yaitu masuk ke pemasaran produk. Pemasaran produk tepung mokaf, produk turunan tepung mokaf, dan juga sari kedelai dipasarkan dengan yang pertama yaitu membuat stand bazar. Produk kewirausahaan ini dipasarkan melalui kegiatan Expo dan P5 yang diadakan oleh SMKN SPP Jambi dengan membuat stand di acara tersebut. Selanjutnya yaitu dipasarkan melalui media sosial. Pada media sosial ini produk dipromosikan menggunakan media sosial berupa TikTok, Instagram, dan WhatsApp dengan cara membuat poster dan video promosi. Berikut ini adalah dokumentasi pembuatan tepung lokal. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi pembuatan kue cemprit dan keripik brownies. Selanjutnya yaitu dokumentasi pembuatan sari kedelai. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun ada kekurangan dalam presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.